Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya bagian ketiga. Sekarang membahas tentang bab al-awani, yaitu tentang bejana-bejana. Awani itu jam'u aniyah, jamak daripada lafaz aniyah, wa hiya awiyah allati tudau fiha ma'i'atu aw ghairuha, yaitu tempat bejana, wadah yang digunakan untuk meletakkan benda-benda cair atau yang lainnya. Di sini ada beberapa bahasan. Yang pertama, hukum menggunakan bejana dari emas dan perak. Yahrumu isti'malu awani dhahab wal fiddah fi jami'i wujuhil isti'malat. Haram hukumnya menggunakan bejana dari emas dan perak dengan segala jenis penggunaan, baik untuk wudhu, minum, dan lain sebagainya, kecuali darurah. Gak ada selain itu, maka tidak mengapa. Dalil keharaman memakai bejana dari emas dan perak ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wala tibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian memakai sutra, wala tibat, dan begitu juga jangan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan juga makan di mangkok dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sungguhnya bejana-bejana dari emas perak itu untuk mereka orang kafir di dunia. Nah, nanti untuk kita di akhirat nanti. Ya. Dalam riwayat lain juga ada ancaman, innal ladzi yashrabu min aniyati fiddah innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam atau kama qol. Ya. Sungguhnya orang yang minum dari bejana dari perak itu hakikatnya dia sedang menuangkan api neraka ke perutnya. Wa yuqasu ala akli wa syurbi ghairuhuma, dan dikiaskan ke atas makan dan minum selainnya daripada penggunaan-penggunaan yang lain. Dan keharamannya juga mencakup laki-laki dan perempuan. Wakal istimal itikhad fa inna ma la yajuzu istimaluhu la yajuzu itikhaduhu. Nah, begitu juga hukum menyimpannya untuk berhias, untuk pajangan, itu nggak boleh juga, ya, karena nanti akan lama-lama bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua, hukum menggunakan bejana-bejana yang ditambal dari emas dan perak, gimana hukumnya? Haram isti'malu ma dhubiba bil fiddah bil dhahab mutlaqan. Haram menggunakan bejana yang ditambal dengan emas secara mutlak, mau sedikit, banyak, besar, kecil, haram. Adapun menambal bejana dengan fiddah, dengan perak, itu ditafsir diperinci. Fa in kanat dhabbatan saghiratan li ghairi zinah jaza. Kalau tambalannya kecil dan bukan untuk hias, untuk berhias, maksudnya untuk karena ada hajat, karena pecah ditambal, maka boleh. Atau tambalannya banyak, tujuannya itu nggak ada hajat, hanya untuk hiasan saja, nggak boleh, haram. Nah, kalau besar tambalannya untuk hajat gimana? Karena pecahannya banyak, atau sedikit untuk zina, nah, itu hukumnya makruh. Jadi kesimpulannya, untuk hukum menambal, ya,
menggunakan sesuatu yang ditambal dengan perak itu diperinci. Ada yang boleh ketika tambalannya sedikit dan jika itu ada hajatnya untuk memang untuk menambal karena retak. Yang kedua haram kalau ditambal ditaruh perak hanya untuk hiasan saja, nggak ada yang retak tapi untuk hiasan saja dan besar, itu haram. Kalau yang ketiga makruh itu kalau tambalannya itu besar dan itu ada karena ada hajat, karena mungkin tambalan yang pecah itu banyak atau sedikit tujuan untuk hiasan saja, itu hukumnya makruh. Nah, dalil pembolehan menambal perak yang besar dan hajat itu adalah riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Asim Al-Ahwal qala ra'aitu qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik wa kana qad sadda fasalsalahu bi fiddah. Qala Anas radhiyallahu laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadhi akthar min kada wa kada. Kata Sayyidina Asim, saya melihat ada gelas Nabi di sisi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, dan gelas tersebut ada yang pecah, kemudian diikat ditambal dengan perak. Nah, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, saya menyediakan air minum Rasulullah SAW dengan gelas ini segini gini, artinya banyak, sering beliau menyediakan gelas minum Rasulullah SAW dengan gelas yang ditambal dengan perak. Nah, itu menunjukkan kebolehannya. Kemudian yang ketiga, hukum menggunakan bejana-bejana yang dibuat daripada logam-logam yang mahal, berharga. Hukumnya boleh kita menggunakan bejana-bejana yang dibuat dari bahan-bahan yang mewah, mahal, seperti intan, mutiara, marjan, dan selainnya. Itu pokoknya selain emas dan perak hukumnya boleh. Alasannya li'adami wurudinas bin nahyi anha, nggak ada hadis yang melarangnya. Maka kembali ke kaidah al aslu ibahah, asal itu diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidahnya. Yang keempat yaitu hukum menggunakan bejana-bejana milik orang kafir. Hukumnya gimana? Boleh. Ada riwayat di Imam Bukhari rahimahullah dari Sayyidina Abi Sa'labah, Rasulullah SAW berkata ketika menjelaskan tentang bejana dari orang kafir, kata Rasulullah SAW, faghsiluha wa kulu fiha, dibasuh, makan di atas, ya nggak apa-apa, makan menggunakan bejana dari orang kafir. Nah, kata beliau, al-amru bi ghasliha lil istihbab, perintah membasuh itu sunnah saja, karena mungkin ada kotor di situ setelah digunakan orang kafir untuk khamr dan lain sebagainya daripada benda-benda yang najis. Jadi kalau kita tidak melihat langsung bejana tersebut digunakan untuk menaruh barang-barang najis, ya sunnah dibasuh. Tapi kalau lihat langsung habis digunakan untuk benda-benda yang najis, maka ya harus dibasuh. Nah, itu wa'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.